يا نور الهلال أقبل تعال Kembali lagi bersama saya Eko Saputra. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Yang mana ini merupakan suatu bulan yang penuh keberkahan bagi umat Islam, bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam seluruh dunia. Baiklah, di sini saya mengucapkan, saya Eko Saputra memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman semua, baik itu Bapak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Keluargaan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga dengan dipertemukannya kita di bulan yang penuh keberkahan ini, kita dapat bersama-sama meraih hikmah dan mendapatkan landasan yang lebih baik untuk kehidupan kita ke depannya. Dan semoga dengan adanya bulan Ramadan ini, semua wabah atau virus yang ada di muka bumi bisa dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi di muka bumi ini itu semua atas izin Allah, dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan semua yang terjadi di langit dan bumi ini semua atas izin Allah. Oke, baik. Di sini saya Eko Saputra dari Sport Education Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pramuka. Di sini kami sedang melaksanakan kursus mahir dasar di Fakultas Ilmu Keluargaan di Lubuk Buaya. Tetapi karena terkendala dengan virus corona, kegiatan tersebut diberhentikan dengan catatan melaksanakan tugas di rumah. Mungkin ini yang terbaik bagi kita bersama. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu, supaya kita paham apa yang kita lakukan selama ini, apakah itu sudah benar atau salah. Kalau semua itu salah, mari kita perbaiki bersama-sama, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni hambanya yang mau bertobat dan mengakui kesalahan. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan tentang mengelola satuan. Mengelola kesatuan ini terdiri atas mengelola. Dari kata mengelola, artinya di sini itu mengatur sebuah kegiatan satuan tersebut. Mengelola satuan artinya menggerakkan anggota di dalam satuan pramuka untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini kita mengelola satuan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita tentukan. Di dalam mengelola satuan, tugas pokok seorang pembina itu ada beberapa. Yang antara lain itu ada yang sebagai motivator, ada yang sebagai fasilitator, ada yang sebagai konsultan. Yang mana di sini seorang pembina tersebut harus bisa menjadi seorang motivator. Di sini seorang pembina kenapa harus menjadi seorang motivator? Karena banyak peserta didik yang membutuhkan motivasi dari seorang pembina. Seorang pembina yang baik, mereka akan memberikan motivasi yang baik kepada peserta didiknya sehingga dapat menunjang kemampuan peserta didiknya. Dan hal itu akan berdampak baik terhadap kepribadiannya. Kemudian yaitu ada konsultan. Konsultan ini terdiri bagaimana seorang pembina tersebut mampu merangkai sebuah kegiatan, mampu merangkai sebuah program sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir itu ada fasilitator. Fasilitator di sini yaitu seorang guru atau seorang pembina tersebut harus terkadang kita tidak bisa selalu perkataan kita yang dikemukakan, karena banyak ide-ide dari peserta didik yang itu mungkin dapat menjadi suatu landasan dan dapat kita kembangkan untuk pembelajaran. Jadi seorang pembina yang baik tersebut bisa jadi dia harus memiliki jiwa fasilitator, karena mereka dapat mengembangkan ide-ide yang diberikan oleh peserta didik.
Oke, jadi ketika seorang pembina mampu menguasai beberapa hal yang tadi, mereka akan menjadi seorang pembina yang berkualitas karena mereka bisa menerapkan berbagai macam cara. Bisa mereka sebagai motivasi di kala peserta didiknya memerlukan hal itu, dan bisa juga mereka menjadi pendengar yang baik dan mengarahkan segala ide-ide dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, semua hal ini atau proses tujuan ini bisa tercapai itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain yaitu seorang pembina harus bisa menjaga keputusan bersama. Maksudnya di sini ialah seorang pembina tersebut ketika sudah memiliki keputusan bersama, seorang pembina harus pandai, harus bisa menjaga keputusan bersama. Hal ini sangat berpengaruh bagi kepercayaan semua peserta didik. Selanjutnya yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik di sini ialah bagaimana seorang pembina bisa menjaga komunikasi yang baik dengan peserta didik atau dengan pembina-pembina yang lain, sehingga hal itu dapat menunjang bagaimana kita bisa mencapai tujuan ini. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan seorang pemimpin. Seorang pembina harus bisa mengembangkan keterampilan kita di dalam memimpin, sehingga hal itu dapat mengupgrade sebuah pengetahuan atau sebuah cara kita dalam memimpin sebuah organisasi. Selanjutnya itu hubungan kerja dengan pemimpin peserta didik. Jadi di sini seorang pembina tersebut harus memiliki hubungan. Hubungan di sini bukan berarti hubungan tanda kutip negatif atau hubungan yang lain, tetapi bagaimana seorang pembina tersebut bisa menjalin komunikasi yang baik terhadap pemimpin peserta didik. Jadi beberapa hal itu dapat menunjang tercapainya sebuah tujuan dari satuan tersebut, dan hal itu bisa terlaksana butuh kerja keras dan butuh pengetahuan yang begitu besar terhadap peserta didik tersebut. Baik, itulah hal yang dapat saya sampaikan, beberapa tugas tentang bagaimana cara mengelola satuan di dalam pramukaan. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan kita bersama, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi suatu landasan bagi kita untuk bagaimana cara mengelola satuan dengan baik. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.